mau jadi YouTuber di tahun ini hanya modal HP, editingnya mudah, sambil rebahan, monetisasi, gajian. Gampang kan? Mantap kan? Ada 5 poin menurut versi saya. Nah, tapi sebelumnya kalau mau jadi YouTuber itu alat sangat penting. Penting sangat ya, sangat penting. Tidak boleh tidak ada alat, baik itu HP, PC ataupun kamera yang DSLR atau lain sebagainya, itu harus ada. Kalau tidak ada alat-alat, tidak ada video. Nah, jadi untuk khusus yang saya akan bicarakan di video ini yaitu menggunakan HP tentunya ya. Jadi alat itu tidak menjadi hal supaya kita itu bisa membuat konten tanpa alat yang canggih. Artinya hanya bermodal HP saja itu sudah sangat cukup. Yang penting HP-nya ya yang seperti versi-versi sekarang ya, model-model sekarang. Speknya jangan spek kentang atau spek jangkrik. Artinya dengan modal HP saja itu bisa untuk menjadi YouTuber dengan gajian yang besar sambil rebahan dan editingnya mudah. Oke, karena menggunakan HP sangat simpel. Tapi saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara proses editingnya ya, cara proses mengeditnya. Yang penting bisa menggunakan HP. Jadi untuk poin yang akan saya katakan di video ini, satu adalah tentang kebijakan pedoman komunitas. Jadi untuk menjadi YouTuber itu harus tahu itu. Karena apa? Di tahun ini ya banyak sekali perubahan-perubahan pada pedoman komunitas ya, baik itu di kontennya ataupun di monetisasinya. Artinya setelah saya analis ya berdasarkan dari yang masuk di website saya ataupun di channel saya, bahkan setelah saya searching di beberapa media sosial, di grup-grup tentunya, problemnya itu adalah sudah membuat video tapi tidak tahu kebijakan yang akan harus dilakukan dalam menjadi YPP. Jadi menurut saya sebelum menjadi YouTuber itu harus tahu peraturannya dulu, apa saja yang dibolehkan, apa saja yang tidak dibolehkan, baik itu di kontennya ataupun di monetisasinya. Yaitu artinya kayak gini, supaya tidak ketika sudah banyak membuat video, yang penting asal jadi, ambil musiknya dari sana dari sini, materialnya juga ambil dari sana dari sini, tanpa tahu bagaimana cara yang baiknya menjadi fair use ya kena klaim hak cipta, dapat dianggap konten duplikat dan lain sebagainya. Itu artinya karena belum memahami kebijakan atau pedoman komunitas yang harus berlaku bagi konten kreator. Jadi itu yang pertama, pahami dulu pedoman komunitas yang di dalamnya itu ada kebijakan konten ya, ada kebijakan monetisasi atau konten yang sesuai dengan pengiklan. Jadi ibaratnya kayak gini, kita harus menentukan konten apa yang akan kita buat yang bisa ada iklannya, karena memang tujuannya kan untuk monetisasi ya kan, kayak gitu. Jadi material yang bagaimana yang harus kita pakai supaya tidak kena klaim hak cipta, supaya tidak dianggap menjadi konten berulang, itu kayak gitu. Dan topik yang bagaimana yang harus dibahas supaya dalam monetisasinya itu lancar, tidak ada batas misalnya, ataupun bisa monetisasi. Nah, itu yang harus dipahami adalah kebijakan konten atau kebijakan pada pedoman komunitas. Itu nanti akan saya cantumkan link-linknya di bawah ya. Tujuannya kenapa harus paham dengan kebijakan komunitas atau pada pedoman komunitas itu, supaya kontennya bersih, tidak bermasalah ya. Karena hampir yang saya ketahui ya, pertanyaan yang masuk di blog saya, di channel saya ataupun beberapa grup-grup itu, hampir semuanya itu menanyakan atau terlibat kasus, khususnya videonya yaitu klaim hak cipta ataupun dianggap konten duplikat ya. Karena biasanya konten duplikat itu tidak ada peringatan klaim hak cipta tapi dianggap duplikat, akhirnya monetisasinya ditolak. Itu tujuan salah satunya. Yang keduanya yaitu adalah mencari ide. Jadi memang beberapa ahli YouTube mengatakan itu antara cari ide dan mentargetkan itu duluan mana. Kita harus target dulu apa cari ide dulu? Kalau menurut saya, yang pertama tadi itu adalah pahami pedoman komunitas, yang keduanya mencari ide. Setelah kita sudah paham sedikit aturannya, ya tidak harus 100% paham karena nanti paham itu sambil berjalan.
terus memikirkan idenya. Kalau ide menurut pendapat saya seperti yang sudah berkali-kali saya sampaikan, yaitu idenya ya yang paling mudah ya. Artinya paling mudah kayak gini, berdasarkan hobi, berdasarkan yang sudah kamu bisa lakukan. Kalau memaksa misalnya kamu ingin bikin video tentang yang tidak kamu bisa, tidak kamu menguasai, kedepannya akan repot dalam arti target ataupun tujuannya itu nanti akan susah. Kamu akan membuat apa di video selanjutnya itu akan susah. Tapi kalau sudah ide tersebut ya, atau topik tersebut itu sesuai dengan apa yang sudah saya bisa, yang sudah saya sering lakukan harian mungkin, atau dikatakanlah hobi kayak gitu, tinggal sedikit ditambahkan inovasi, itu akan mempermudah ya. Mempermudah artinya wah, sudah kebayang ke depannya itu akan membuat apa, nextnya akan membuat apa. Jadi setelah paham kebijakan baru membuat cari ide atau menentukan topik. Untuk masalah topik tadi ya, setelah yang sudah kamu bisa kamu pilih, oh ini saya bisa ini, topiknya itu lebih baik dalam satu channel itu membahas satu topik kayak gitu, itu lebih baiknya ya. Boleh sih, nggak apa-apa, misalnya mau gado-gado karedok dalam satu channel itu membahas tentang macam-macam, ada vlognya, ada tutorialnya, ada apa namanya beritanya dan sebagainya, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Artinya yang penting sesuai dengan kebijakan konten. Tetapi lebih baiknya itu dalam satu channel itu membahas satu topik saja, akan mempermudah dalam mencari video-video selanjutnya. Terus yang keduanya juga apa ya, lebih menjadi terkategori ya. Google akan lebih mudah menentukan channel ini jenis apa, akan diarahkan kemana audiennya, terus saat menjadi rekomendasi itu akan ke siapa kayak gitu. Tidak random. Misalnya kayak gini, kalau random channelnya, nah pengunjung yang mencari dengan kata kunci sesuai dengan kata kunci pada channel kamu, otomatis channel kamu itu akan cenderung diarahkan ke audiens tersebut, calon pengunjung tersebut. Tapi kalau acak-acak, mungkin Google-nya akan berpikir, ini akan diarahkan video yang mana ya, channel ini acak-acakan banget. Yang lebih konsisten alias lebih fokus itu ada. Nah kayak gitu. Jadi lebih baik dalam satu channel itu membahas satu topik saja. Nah sekarang yang poin ketiga yaitu adalah target. Target itu ada beberapa menurut versi saya. Target yang pertama adalah siapa penontonnya. Nah, kamu sudah mempunyai ide berdasarkan hobi misalnya, targetnya itu siapa? Apakah itu anak-anak? Apakah itu emak-emak? Apakah itu mahasiswa misalnya? Apakah itu kalangan umum atau lain sebagainya? Nah itu harus punya target semacam itu ya. Jadi misalnya ya itu harus apa namanya, riset juga sih ya, harus ada sedikit riset apa yang dibutuhkan untuk saat ini misalnya seperti itu, dan kebutuhan yang dibutuhkan pada masa kini itu apa. Nah itu harus punya target semacam itu. Selanjutnya untuk yang kedua adalah target untuk lebih konsisten atau bisa membuat video-video lainnya, video selanjutnya, dan ini perlu adanya riset. Riset itu misalnya seperti mencari kata kunci, terus deskripsinya, terus thumbnailnya, terus dalam menentukan nama channel, judul channel dan lain sebagainya. Nah ini yang poin keempat adalah manfaat atau tujuan. Jadi kamu membuat video atau membuat channel, tujuannya untuk apa? Untuk monetisasi? Apa hanya untuk misalnya mengklarifikasi video-video semacam itu kan ada loh ya, ada channel yang tidak monetisasi tapi memang tujuan dari konten tersebut adalah untuk misalnya meluruskan berita hoax atau untuk ya sesuai dengan keadaan, baik itu politik ataupun lain sebagainya ya. Nah kalau untuk manfaatnya, tujuannya adalah untuk monetisasi, tentu kamu harus tahu apa yang ada di dalam YouTube ya, baik itu kebijakan konten, pedoman komunitas ataupun kebijakan monetisasi dan lain sebagainya. Makanya saya bilang pedoman komunitas itu harus dipahami kalau memang tujuannya untuk monetisasi. Beda lagi kalau memang tujuannya itu tidak untuk monetisasi, artinya ya bukan bebas ya. Kalau bebas banget mungkin nanti channelnya di banned ya, artinya percuma, tidak ada yang tersampaikan.
tujuan atau manfaatnya tersampaikan kepada pengunjung ataupun viewer ya. Membuat video itu setidaknya ada manfaat bagi yang sudah menonton kayak gitu. Misalnya kamu membuat tutorial tentang cara membuat lampu ataupun cara modifikasi apa kayak gitu. Dan dari video itu orang lain itu bisa menirukan. Nah itu tujuannya ya, memberi manfaat pada orang lain itu penting ya. Karena apa? Dengan demikian ada tujuan atau memberi manfaat, kemungkinan besar itu penonton atau pengunjung itu bisa kembali lagi, ataupun penonton akan terus mencari video-video lain yang ada di dalam channel. Siapa tahu ada yang lebih baik, lebih keren, ada tutorial lain ataupun video-video lain. Terus poin yang kelima ya, poin yang kelima itu adalah konsisten. Konsisten iya, apalagi kalau tujuan channel itu atau video-video tersebut itu untuk monetisasi. Artinya harus punya jadwal yang misalnya paling tidak 2 minggu atau 1 minggu 2 video, atau 1 minggu 1 video, kalaupun bisa 1 hari 1 video ya. Jadi kuantitas ya, kuantitas dengan video berkualitas itu sebisa mungkin semacam itu ya. Karena sekarang menurut saya ya, untuk kuantitas itu menjadi prioritas di YouTube. Entah apa alasannya ya, saya rasa dengan adanya orang yang aktif konsisten itu YouTube akan menilai channel tersebut bahwa ya misalnya channel ini adalah channel bener-bener yang aktif kayak gitu loh ya. Jadi kontennya juga bermanfaat, nah itu lebih baik. Nah jadi menurut saya konsisten itu adalah penting dalam membuat video ya. Jangan amburadul 1 tahun hanya 1, terus entah 6 bulan 1 misalnya kayak itu, entah kapan lagi itu bikinnya, itu kan jadinya kurang baik ya dalam rating dan lain sebagainya ya. Kecuali memang video tersebut adalah video yang sangat-sangat berkualitas ya. Kalau sangat berkualitas dalam 1 atau 6 bulan 1 ya bisa-bisa saja kalau memang video itu sangat berkualitas. Terus sebagai bonus nih saya kasih satu lagi 6 ya, yaitu adalah ketika sudah membuat konten, sudah paham kebijakan ya, jangan dulu apalagi channelnya belum monetisasi ya, subscribernya juga belum memenuhi syarat ya, jam tayangnya juga masih sedikit. Jangan dulu mengharapkan penghasilan ya. Jadi jangan mikir wah penghasilannya sekian kayak gitu ya, segini. Kalau sudah monetisasi wah cuma segini, jangan seperti itu. Tapi ya boleh saja memikirkan atau melihat-lihat penghasilan orang lain yang lebih besar, itu nggak apa-apa untuk motivasi bahwa saya harus bisa menjadi semacam itu. Tapi kita jangan mikirkan dulu semacam itu, tapi yang lebih dipikirkan adalah kontennya dalam arti kualitasnya, terus bahan selanjutnya akan membahas apa, banyak lain sebagainya. Nah jadi kesimpulannya untuk menjadi YouTuber di 2022 itu semacam itu, apalagi yang baru modal HP. Artinya setelah sudah paham yang tadi saya sebutkan sebelumnya, setelah punya channel ya, terus temanya sudah ada, konsisten, jam tayangnya akan menyusul, subscribernya juga akan datang sendiri. Terus monetisasi itu sangat mudah. Ketika videonya sudah bersih, dianggap atau memang sesuai dengan kebijakan konten dan juga sesuai dengan pengiklan, pasti akan bisa monetisasi. Kalau sudah monetisasi, tinggal tambah sedikit update, bisa dijadwal 1 minggu 1 kali, itu nggak apa-apa ya. Tinggal rebahan tiap pagi, melihat dashboard, melihat estimasi pendapatan ya, ataupun melihat saldo pada rekening Google AdSense gitu. Saya punya sedikit istilah orang Jawa itu mengatakan kayak gini ya, sopo nandur bakal panen. Kenapa? Maksudnya sopo nandur bakal panen itu, kalau memang video itu memberi manfaat pasti akan bermanfaat juga bagi kita. Ataupun istilahnya kita berbuat sesuatu, bertindak sesuatu, maka kita akan mendapatkan hasilnya dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Kalau kita konsisten, insya Allah hasilnya pun akan baik. Atau juga ada istilah lainnya itu, siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Video yang sudah kita buat bersih, bisa monetisasi, pesan tersampaikan, artinya bisa memberi manfaat. Sekecil apapun capaian itu, misalnya
video saya baru ditonton hanya 100 orang, itu harus kita syukuri. Subscriber dalam 1 minggu cuma mendapat 2, itu kita harus syukuri, karena apabila kita mengundang 100 orang secara langsung itu bayarannya mahal, tapi dengan video 100 orang itu hanya cuma-cuma. Jadi sekecil apapun harus kita syukuri ya. Itu sedikit analogi yang ringan ya. Terakhir, pasti sukses. Oke, itu saja, terima kasih. Itulah sedikit rangkaian ya untuk menjadi YouTuber di tahun 2022 ya, meskipun hanya modal HP. Itu saja, terima kasih. Munaji berbagi sebisanya dan seadanya.